Kami anak-anak terang yang cerdas, terpelajar, terlatih, dan dapat diandalkan, yang suka berdoa dan memuji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Anak-anak Teens yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa di awal Oktober ini, di minggu pertama ini, Tuhan begitu membuktikan kasih-Nya. Demikian juga di hari ini kita harus buktikan kasih kita kepada Tuhan lewat ibadah kita hari ini. Anak-anak Teens yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah berhenti. amin. Seperti sungai yang mengalir, kita tetap bersyukur, kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau menyembah Tuhan. Amin. Jangan pernah bosan. Di Sabtu ceria ini kita bertemu lagi di live streaming. Kita mau menyembah Tuhan. Satu pujian. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bertemu kembali Tuhan. Kami kembali memuji Tuhan melalui live streaming hari ini. Sabtu ceria. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Di awal bulan ini Tuhan, di awal bulan Oktober ini, kami ingin mengawalinya Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang
Di Sabtu ceria ini Tuhan, kami kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di awal bulan ini Tuhan, kami ingin menyenangkan Engkau terus melalui live streaming di Sabtu ceria ini Tuhan. Ini kami menyembah Engkau kembali. Tuhan tolong pimpinlah kami biar ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh menjadi dupa berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati adik-adik tim sekalian mengikuti ibadah Tuhan. Kami siap menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap bersorak untuk Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan deh. Haleluya. Adik-adik sekalian, kita mau bersorak untuk Tuhan. Yes. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah memuji Tuhan. Amin ya Kak? Amin. Pasti. Ya, dengan sikap berdiri kita mau bersorak untuk Tuhan. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Kita Pak ya. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi ya, ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Itu bisa Kak, di waktu-waktu susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Feel the wonder, say his name. Watch the darkness slip away. Put your power on display. Say goodbye to fear and
shame. Send revival to this place, signs and wonders in His name. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move right now. We want you. We want you right now. More of your power in us. Pour out your spirit on us. We're desperate for your presence. We want more. More of your power in us. Pour out your spirit on us. We're desperate for your presence. We want more. Move right now. We want you. We want you right now. We want you right now. Menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan pujian seperti rusa yang haus. Ya, dengan sikap duduk yang manis di hadapan Tuhan adik-adik, dengan sikap berdoa, kita meminta pimpinan untuk Tuhan untuk kita mendengarkan firman. Terima kasih Yesus. Terima kasih Ya, sama-sama kita mengatakan firman. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yesus, begitupun jiwaku. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan, Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di Sabtu ceria ini, di awal bulan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan kembali. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan disampaikan kakak-kakak tim Tuhan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami. Kau berkati adik-adik tim yang sedang mendengarkan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, dan pengertian daripada sorga boleh ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Shalom adik-adik sekalian, apa kabar di Sabtu ceria ini? Pasti luar biasa dan tetap sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Bagi adik-adik sekalian, hari ini kakak akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Seperti biasanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hari ini. Di Sabtu ceria ini kami boleh bertemu kembali untuk menyenangkan hati-Mu, beribadah kepadamu. Pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami saat ini. Inilah doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kakak bagikan hari ini untuk kita semua, yang kakak ambil dari Amsal 25 ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dibuka ya firman Tuhannya, dibuka di dalam Amsal pasal 25 ayat 28. Biar kakak bacakan ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, apa artinya adik-adik dari firman Tuhan ini? Sebelumnya dalam bulan ini adalah tema kita adalah pengendalian diri. Bagaimana pengendalian diri di dalam hal ini bercerita tentang bagaimana seseorang mengendalikan diri atau mengawasi diri atau mempertimbangkan beberapa hal dalam dirinya untuk tidak terjerumus di dalam dosa. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana dulu ciri-ciri orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Oke adik-adik, tidak bisa mengendalikan diri artinya yang pertama, orangnya tersebut mudah terpancing emosinya. Oke adik-adik, apapun yang terjadi di sekelilingnya, ataupun kakak, adiknya, keluarganya, sanak saudaranya, bahkan teman-temannya, jika mengalami kesalahan atau ada permasalahan di antara mereka, maka terjadi yang namanya emosi. Nah, adik-adik sekalian, kenapa mudah terpancing? Karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Sedikit-sedikit kita emosi, sedikit-sedikit kita mudah terpancing. Sedikit-sedikit kita menyalahkan orang. Sedikit-sedikit kita tersandung, udah emosi. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Cepat emosi, cepat bercakap kotor, cepat bercakap kotor, cepat tidak melakukan hal-hal yang baik lagi. Itu salah satu cirinya, yaitu mudah emosi atau mudah terpancing. Nah, ciri-ciri yang kedua adik-adik apa? Yaitu tidak sabar. Nah, pernah nggak adik-adik
antri di Indomaret kah, atau di Alfamart, atau di mall, atau di pusat perbelanjaan, adik-adik pernah antri enggak bermeter-meter gitu? Nah, kadang kita kalau tidak sabar, maka kita bisa melangkahi orang yang di depan kita. Kita tidak mengendalikan diri kita karena kita tidak sabar. Kita tidak bisa menunggu. Apalagi kalau kita situasi buru-buru. Karena ada pekerjaan yang lain, karena kita ada mungkin Zoom, mungkin ada meeting, mungkin ada games, atau mungkin kita ada pertemuan dengan keluarga, atau mungkin kita ada janji sama teman kita yang tidak boleh dilewati dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, kita tidak sabar menunggu antrian, maka kita langsung memotong ke depan. Itu apakah salah adik-adik? Salah, karena kita tidak sabar. Sabar, ikutin antriannya. Jadi jangan mendahului orang lain. Jadi kita harus belajar sabar. Dalam kehidupan juga begitu. Apapun yang kita lakukan dalam melayani Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyayangi sesama, mengasihi saudara kita, kita harus sabar. Kita harus sabar untuk mengikuti jalannya Tuhan. Kalau contohnya kita disuruh untuk take video, mungkin kita punya kesibukan masing-masing. Nah, kita utarakan bahwa kita sibuk. Tetapi kalau kita suatu waktu punya waktu untuk beribadah, atau kita punya waktu untuk melayani dengan cara kita take video setiap Sabtu, nah maka kita luangkan waktu kita. Dan kita harus bersabar bahwa kita harus mampu untuk melewati hal itu. Nah, itu ya adik-adik, ciri orang yang tidak mengendalikan diri, yaitu tidak sabar. Ciri orang yang tidak bisa mengendalikan diri yang ketiga adalah tidak memiliki pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, tidak memiliki pertimbangan dalam mengambil keputusan artinya apa? Nah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, segala sesuatu yang terjadi dalam setiap pekerjaan atau apapun, atau ada persekutuan, dia tidak bisa mempertimbangkan. Contohnya, mengambil keputusan yang harus dipertimbangkan, contohnya masa pandemi begini, ada sekelompok anak remaja bahwa mereka harus jalan-jalan ke luar kota atau liburan. Nah, oke, tanpa mempertimbangkan situasi corona atau pandemi ini, mengambil keputusan gegabah bahwa kita harus keluar. Nah, kalian tahu adik, itu adalah tidak bisa mengambil pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tidak mempertimbangkan dulu apa itu baik atau tidak, apa itu layak atau tidak, apakah itu cocok atau tidak, apakah itu beresiko tinggi atau tidak. Nah, itu karena dia tidak memiliki mengambil keputusan dengan baik, tetapi dia mengambil keputusan dengan gegabah, tidak mempertimbangkan. Atau ada hal-hal lain lagi yang tidak perlu mempertimbangkan. Atau contohnya kamu membelikan sesuatu barang, tanpa kamu mempertimbangkan langsung beli-beli saja. Pertimbangkan dulu apakah ini kebutuhanmu atau keinginanmu, atau hanya pengen punya aja sementara kamu gak butuh sebenarnya. Tapi karena pengen aja memiliki barang itu dan menghabiskan uang tanpa mengkonfirmasi ke orang tua, nah itu juga adalah ciri-ciri orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya, yang keempat apa adik-adik? Mudah menyerah atau putus asa. Nah, tidak bisa mengendalikan dirinya yang begitu terpuruk sehingga dia putus asa, nggak bisa ngapain, nggak bisa melakukan tindakan apapun karena dia sudah tidak mampu lagi mengendalikan emosinya, ketertekanannya, dan masalah yang dihadapi menekan dia dan tidak bisa lagi mengendalikan diri sehingga dia ya udah menyerahlah, tidak bisa berjuang lagi. Nah, ciri-ciri orang tersebut tidak boleh dipertahankan dalam hidup ya adik-adik. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang membuat kamu menjadi sakit hati, menjadi malu, atau menjadi apapun yang membuat kamu menderita, jangan putus asa. Kalau kamu punya PR yang diberikan oleh guru, kerjakan. Jangan langsung putus asa. Kamu harus selesaikan dengan tuntas. Nah, ciri-ciri orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Yang terakhir, ada 5 tadi. Yang kelima adalah mudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, dikit-dikit dia udah mudah berprasangka buruk. Oh, jangan-jangan dia yang begini-begini. Jangan-jangan dia melakukan ini sehingga nilainya gede, sehingga nilainya tinggi.
dalam satu ujian atau hasil ujian kalian peroleh, oh dia tinggi nilainya padahal dia jarang ke sekolah, tinggi nilainya padahal dia jarang buat tugas. Jangan-jangan dia menyogok gurunya, atau dia jangan-jangan dia mendekati gurunya, merayu gurunya supaya dikasih nilai bagus. Jangan berpikir negatif dulu dengan teman, apapun itu. Tetapi kita tetap waspada terhadap orang yang tidak kita kenal. Terkecuali orang yang kita sudah kenal, maka kita belajar untuk positive thinking terhadap teman, saudara kita, apalagi keluarga. Ya adik-adik, jangan mudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, dari 5 ciri-ciri tadi, maka kita harus ambil kesimpulan dalam diri kita. Berarti kita harus sebaliknya, kita tidak mudah emosi, tidak boleh terpancing emosi kita. Dan yang kedua, kita tidak boleh tidak sabar, berarti kita harus belajar sabar terus. Dan yang ketiga, tidak boleh kita mengambil keputusan secara gegabah, maka kita harus ada pertimbangan. Oke, yang keempat, kita tidak mudah menyerah, tidak harus cepat-cepat mengambil kesimpulan dalam setiap masalah. Aku menyerah. Oke, jangan mudah menyerah atau putus asa. Dan yang terakhir, yaitu kita tidak boleh mudah berprasangka buruk terhadap orang lain, apalagi terhadap keluarga, sanak saudara. Nah, apa arti dari firman Tuhan ini? Yaitu kita nanti diibaratkan seperti kota yang roboh temboknya, artinya tidak kokoh, karena kita tidak memiliki pendirian. Di mana ada angin mendorong, kita ikut. Di mana ada angin datang, kita ikut. Di situ maksudnya ketika ada pengaruh dari orang lain, kita tidak memiliki pendirian. Kita tidak bisa mengendalikan hati kita, pikiran kita, emosi kita. Sekali saja kita dipengaruhi, kita sudah terpengaruh. Itu artinya kota yang roboh temboknya. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik di rumah dan bisa mengendalikan masa muda adik-adik sekalian di masa remaja atau teens ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pada sore hari ini, di Sabtu Ceria ini. Kami bersyukur jika Tuhan menolong, jika Tuhan memberkati kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, sebagaimana kami harus memiliki pengendalian diri sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan dan kami tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan lainnya. Tuhan, kokohkan iman kami supaya kami tidak seperti tembok yang roboh, dan kami seperti batu yang benar-benar kokoh berdiri bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anak tim sekalian, GBI Pantai Mutiara dan Hariston, dan seluruh orang tua mereka juga Tuhan memberkati, dan studi mereka, pekerjaan kedua orang tua mereka Tuhan memberkati, dan pelayanan mereka Tuhan memberkati. Berkati masa muda mereka Tuhan, adik-adik tim sekalian, dan juga memberkati Pastor Ahwi sebagai koordinator kami GBI Pantai Mutiara, khususnya sekolah minggu. Kau memberkati mereka semua, dan bahkan kami guru-guru sekolah minggu Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin.